wabarakatuh. Langsung untuk menambah tadi. Yang penting sekarang untuk memondokkan anak, mencarikan ilmu anaknya, ini harus mengetahui sanad keilmuan. Di sanad jalur keilmuan dawakan al-isnadu minad-din faladina liman la sanadalah. Pensanatan jalur guru termasuk bagian dari agama, maka tidak ada agama bagi orang yang tidak punya sanad. Dawakan laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Mau enggak ada sanad, orang yang mau dia akan mengatakan apa yang dia mau. Sakarepe dhewe, enggak ada aturannya. Pun dawakan malih inna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ya, ilmu agama ini adalah agama, maka hendaklah salah satu dari kamu melihat dari siapa dia mengambil agamanya. Itulah pentingnya sanad. Dan sanad keguruan di Pondok Asyadili niki wau sampun dipun dawuhaken Mbah Yai Syadili niki dulu ngaji ke Al-Qur'annya ke Ki Haji Munawar Nur. Mbah Munawar niki orang termasuk 100 orang yang membawa sanad dari Mekah ke Indonesia. Wali santri ini Mbah Munawar niki termasuk putrane Yai Munawir, putrane Mbah Hasyim Asy'ari ini mondok teng Yai Munawar. Beliau punya beberapa orang putra dan 1 orang putri. Dan 1 putri niki dipun kasihaken, dipun nikahaken kalian bapak kula niki. Ibu sing pertama. Sayangnya sanes ibu kula niki. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke Mbah Hasyim Asy'ari. Di beliau mondok teng Mbah Hasyim Asy'ari niki sing mondokaken Yai Munawar. Jadi jalur sanad keguruannya ini jelas untuk Al-Qur'an ke Mbah Munawar, untuk keguruan keilmuan pada Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, karena beliau santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, maka Pondok Asy'ari ini bisa ditanyakan, pasti ini adalah afiliasinya ke Nahdlatul Ulama. Nek mboten teng NU kuwalat. Karena jalur sanadnya kepada Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian dalam mencari untuk teng pondok niki wonten kegiatan setiap santri ini tidak hanya wajib menguasai hafal Al-Qur'an. Wonten hadis Nabi dawuh julusu sa'atin fi talabil ilmi afdalu min alfi raqatin wa min alfi syuhudi janazatin wa min alfi iyati maridin. Duduk sebentar saja untuk mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah, lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Niku arek di pondok niki sedina lho ping pinten. Itu berapa kali dia duduk itu dalam seperti itu. Ya, sahabat bertanya, hatta min qiraatil Qur'an ya Rasulullah, maka sampai mengalahkan orang baca Al-Qur'an ya Rasulullah. Maka Nabi dawuh, hal yanfa'ul Qur'an bi ghairi ilmin. Apakah ada manfaatnya Al-Qur'an dengan tanpa ilmu? Sehingga di sini mboten tidak dirasa cukup hanya anak itu untuk hafal Al-Qur'an. Dia harus mengerti artinya Al-Qur'an. Dan Qur'an itu banyak macam-macam versi bacaan itu dipelajari. Semua anak harus menguasai qiraatul ashr al-mutawatirah, menguasai qiraat 10. Jadi apal Quran bisa macam-macamnya qiraat. Dan kula alhamdulillah mengambil nggih kula belajar. Bapak kula iki belajar qiraat sab'ah teng Mbah Hasyim Asy'ari, mboten teng Yai Munawar. Cuma beliau tidak memberikan sanad. Dia belajar tapi tidak mengambil sanad. Alhamdulillah saya mengambil sanad dari Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus dari Yaman. Beliau dari Syekh Jamal Faruk Mesir, kemudian beliau dari Syekh Abdul Hakim Abdul Latif. Itu sanad qiraatnya. Untuk sanad Qur'annya niki saking Mbah Yai Syadili dan Mbah Munawar dan seterusnya. Guru saya mengambil dari Kiai Munawir Krapyak. Itu jalur sanad-sanad hafalan Al-Qur'annya. Dan para santri di pondok ini dibekali, kata tahu
kita buka acara dengan baca sholawat bareng-bareng. Ini pondok seneng sholawatan. Udah sholawatan kita kan tahlil. Nah ini kegiatan wajib tahlil niki santri-santri Asyadili nantinya sepulang dari pondok menjadi orang-orang yang siap mendoakan orang-orang tuanya. Saya kemarin agak susah, ada seorang wali santri kelas 3 SMP ini dipulangkan anaknya. Kenapa dipulang? Saya pindah pondok kemana? Ke Al Irsyad. Biarnya lah Al Irsyad, maksud dengan Al Irsyad itu anak gak gelem nahlili wong tuane. Kalau bisa dicabut itu, terus pindah nggak apa-apa, jangan ke situ. Pun kadung bayar 22 juta. Jadi pangkalnya 22 juta. Jadi kan pangkal itu mungkin pindah. Itu bayar sekian puluh juta, tapi anaknya nanti tidak akan kenalkan dengan mendoakan orang tuanya. Dan ini zaman sakmene kata pondok yang seperti itu harus hati-hati. Jadi saya tekankan, pilih sanatnya, cari pondok, cari ilmu yang jelas sanad keguruannya sampai kepada Rasulullah. Itu lah dulu pondok niki, bapak saya dulu santrinya tidak pernah lebih dari 40 orang. Tidak pernah lebih dari 40 orang. Saya sampai didawuhkan, sudah dikatakan tadi, sampai menempatnya di rumah. Terus sudah lebih 40 beliau pergi, kasih baru pulang. Tinggal Mekah 7 bulan. Itu kemudian ketika menjelang wafat, ini ada orang yang mau bangun pondok, beliau nggak mau. Kemudian ketika 14 hari sebelum wafat, beliau wasiat kepada ibu saya. Jadi wasiat di sing kepengin bangun pondok wis saya tak izini. Sekarang saya izinkan dia membangun pondok. Itu beliau, ibu sudah merasa, oh paling ganti wafat ya. Ibu sudah tahu. Kalau wasiat itu sudah wasiat yang aneh. Karena beliau wafat baru pondok dibangun. Artinya apa? Beliau memberikan kesempatan untuk putra-putranya. Alhamdulillah putra-putranya beliau itu bidangnya alhamdulillah masing-masing. Jadi dengan bidang masing-masing, alhamdulillah sing paling mahal bagi kami adalah kerukunan di antara keluarga ini. Saya sakit longgo bareng itu pun saya. Ini kerukunan di antara putra-putra beliau ini itu yang harganya sangat saling membantu, satu dengan yang lain saling membantu. Niki alhamdulillah bisa tercapai seperti itu, dan itu kita tunjukkan kepada para santri. Ini figur persatuan, al-ittihad wal wahdah itu adalah suatu hal yang penting. Tuh, kemudian beliau wasiat artinya apa? Itu sambil ambil makna. Oh, berarti beliau memang tidak mau untuk santri yang banyak, tapi beliau mengharapkan apa? Putra-putranya bisa mengembangkan pondok itu. Biar ana santri anyar mesti diuri sedetik le apik iku luweh becik katimbang akeh ora bisa apik. Itu seni bapak itu. Masih titik. Kalau itu baik itu lebih bagus daripada banyak tapi tidak bisa. Itu sembunyinya bapak saya dulu seperti itu. Santri baru apalan ngoten niku, apalan sedetik le apik iku luweh becik katimbang akeh ora bisa. Sampai apal. Niku diajarkan oleh orang tua kami. Alhamdulillah Al-Sadili mengalami perkembangan. Niki kita tuh bukan mengandalkan hanya keilmuan, tapi kita lebih mengandalkan sisi keberkahan yang penting. Pertama, saya itu sekali waktu dipanggil kiai saya itu seorang wali, saya yakin. Kiai Munif Jazuli dipanggil, alhamdulillah ketemu beliau. Terus ketemu, kemudian ditinggal. Sementara ini sekedap tolong dino gak ditemu nih. 3 hari gak ketemu sama beliau. Iki aku ditimbali tapi gak ditemu nih. Nunggu 3 hari baru beliau panggil, kan ditanya, pondoknya namanya nopo? Pondoknya namanya apa? Dereng wonten namine. Maka beri nama Asyadili. Yang ngasih nama Asyadili Kiai Munif Jazuli dari Ploso. Ini yang kiai saya yang di Pondok Al-Falah Ploso. Ini yang memberi nama Asyadili. Berkah itu alhamdulillah semua saudara sepakat, semua Asyadili yang dari beliau semua namanya adalah Asyadili. Itu pertama. Kemudian setiap saat, setiap bulan itu menghadirkan para habaib dalam kegiatan Dalailul Khairat. Ini ratusan habaib rawuh ke pondok. Dan setiap saat itu menghadirkan para masyayikh. Itu semua kita harapkan keberkahan untuk para santri. Hingga santri diberikan keberkahan oleh Allah. Dan setiap hari kita melakukan hizib Quran. Di setiap hari hatam 30 juz.
Itu kemudian setiap hari Kamis ini kita hatam hizib, setiap malam Jumat hatam. Di setiap hari kita hatam Al-Quran, setiap minggu kita hatam 2 kali, itu yang pasti. Nah, keberkahan-keberkahan itu yang kita berikan kepada para agar mereka dengan kemudahan dalam mencari ilmu ini, betul-betul memberikan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Kemudian karena kita mengharapkan keilmuan kita para pengasuh sak menten tok niki, kita ilmunya pas-pasan, maka yang kita berikan adalah keberkahan yang lebih untuk para santri ini. Itu untuk pesantren Asyadili. Yakinlah kita itu punya sanad jalur jalan keguruan yang jelas, mulai dari kiai kita sampai kepada Rasulullah SAW, itu yang terpenting. Terima kasih.